selamat pagi dan selamat mendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama Pro 4 dari Padang di kesempatan hari ini, Kamis 16 Juli 2026 jam 9:09 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan kembali bersama dalam menelusuri nilai-nilai kearifan yang diwariskan oleh moyang kita orang Minangkabau dalam program kearifan lokal Minangkabau tentunya. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita telah kembali bersama mama kita, Mama Tuanku Mangkudun ya. Dan kita akan berbicara masih dalam tema besar relasi kekerabatan Minangkabau. Dan kali ini kita bicara dalam topik kearifan relasi kekerabatan Sumando di Minangkabau. Baik, dan saudara pendengar, nanti dalam pembicaraan ini seperti biasa Anda bisa ikut bergabung di 08166 09240 ya, ataupun di 0751 812 414. Baik, kita akan sapa dulu kehadiran Mama Tuanku Mangkudun di studio kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi dan sanak pandangan RRI Pro 4 Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya, baik. Baik, Mak Tuanku. Pagi ini kita tentunya akan berlanjut dengan perbincangan tentang kekerabatan ini, tentang Sumando ya, Iya, tentang Sumando. relasi kekerabatan Sumando di Minangkabau ini. Nah, namun sebelum kita perdalam tentang Sumando ini, ada baiknya kita coba review kembali, Mak ya, pembicaraan kita sekaitan dengan relasi kekerabatan Minangkabau ini. Silakan, Mak Tuanku. Insyaallah. Makasih Bung Adit. Dan sanak pendengar dari Pro 4 dimanapun Anda berada, kita sudah maraton 3-4 kali pertemuan membahas dan mengulang kembali pemahaman terhadap relasi kekerabatan di Minangkabau. Nah, untuk memahami secara sederhana, ada dua barisan kerabat yang berkaitan dengan seseorang di Minangkabau. Barisan yang satu kaum, satu suku, satu nama sukunya, itu dinamakan balahan. Kalau dalam satu nagari. Kalau nagarinya sudah berbeda, balahannya ditambah dengan sapiah. Sapiah balahan adalah orang-orang yang satu suku atau satu nama kaum di seluruh Minangkabau, itu sapiah balahan bagi seseorang. Nah, kemudian ada barisan kedua yang dikatakan karean atau karatan. Orang-orang yang punya hubungan darah karena perkawinan. Jadi anak dari bapak, anak dari saudara-saudara laki-laki bapak, itu semua adalah karean atau karatan. Kalau berbeda nagari, dikatakan kuduang karean. Nah, mereka itu adalah saudara-saudara yang dalam garis hubungan perkawinan. Nah, hari ini kita akan masuki penjabaran tentang posisi seorang laki-laki dalam sebuah kaum di mana dia menjadi tamu dalam tanda petik, menjadi suami dari seorang perempuan sebuah kaum, maka dia disebut sebagai Sumando. Begitu pengantarnya Bung Adit. Iya, baik ya, Mak Tuanku, terima kasih untuk pengantarnya, Mak. Dan kita mungkin lanjut ke perbincangan tentang Sumando di Mak Tuanku ya. Nah, jadi kalau melihat dari posisinya seperti yang Mak bilang tadi, Sumando itu adalah tamu, begitu ya, Mak ya? Tamu. Karena dia ya. datang setelah dewasa ke dalam sebuah kaum atau sebuah suku. Nah, artinya sebagai seorang tamu tentu dia ada posisi-posisi tertentu, maksudnya begitu ya, Mak ya? Iya. Artinya namanya tamu, dia tidak akan menjadi tuan rumah, kan gitu, Mak? Ya. Tapi dikatakan dia tidak menjadi tuan rumah, sepertinya dari pembicaraan sebelumnya, itu orang Sumando juga punya peran penting gitu ya, Mak ya. Peran sangat-sangat menentukan bahkan di sebuah rumah gadang kaum untuk generasi-generasi yang notabene adalah anak mereka sendiri gitu ya, Mak ya. Dari kaum yang berbeda tersebut. Nah,
Jadi di sini kita pengen lebih pertajam, Mak, persoalan status Rang Sumando itu sebagai tamu, ya itu tidak bisa berdiri karena dia datang setelah dewasa. Tapi seperti apa sesungguhnya posisi dia atau Rang Sumando di Minangkabau? Kenapa saya ingin pertajam ini, Mak? Karena ada entah apa nih namanya, entah apa meo, entah apa, bahwa Rang Sumando itu ibaratkan abu di atas tunggu gitu ya, Mak. Abu di atas tunggu. Abu di atas tungku, bahkan yang bisa kalau di atas tunggu mungkin datang angin udah terbang. Abu di atas tungku ya dihambui tabang gitu ya, Pak. Nah, sampai sebegitunya Pak Mio ini yang dan itu beredar umum kan, Pak, ya di masyarakat Minangkabau. Yang seakan-akan itu sangat menunjukkan sangat lemahnya bargaining power seorang Sumando di rumah ya kaum istrinya ya. Nah, padahal dia adalah tamu dan dia punya sesuatu yang sangat menentukan seperti uraian Pak Mamak sebelumnya. Kita ingin perjelas ini, Pak Tengku. Silakan, Pak Tengku. Baik, terima kasih Bung Adit. Ya, sebuah kaum itu akan berlanjut kalau mereka punya keturunan. Nah, untuk mendapatkan keturunan mereka memerlukan orang lain untuk melanjutkan keturunan itu dengan mencari menantu, menantu laki-laki ataupun menantu perempuannya. Nah, yang mencari menantu ini adalah sebuah kaum dengan leading sektornya adalah mama. Mama mencari menantu, menantu ini yang akan menjadi sumando. Sumando ini yang akan membuahkan kemenakan bagi mama-mama itu. Tanpa sumando, dia tidak akan punya kemenakan untuk masa depan. Maka posisi sumando di Minangkabau itu ada ada kata pusakonya, datangnya di Japui. Jadi sumando itu dijemput ke kaum lain, ke suku lain untuk menjadi suami bagi perempuan dalam sebuah kaum. Karena dia dijemput, dia diberi tempat tertentu dalam kaum, bahkan setiap sumando punya kamar sendiri dalam rumah gadang. Dikatakan ini kamarnya sultan itu, ini kamarnya sumando itu. Dia Rang Sumando kami. Bahkan seorang mama laki-laki tidak punya kamar di rumah gadang. Justru sumando yang memiliki kamar. Nah, kemudian yang pertama memangku seorang anak yang lahir adalah sumando itu, bukan mama. Karena ini bertalian dengan filosofi dasar orang Minangkabau, adat Basandisara. Seorang sumando lah yang akan mengazankan kalau kemenakan yang lahir itu laki-laki atau mengikamahkan kalau yang lahir perempuan. Maka yang memangku pertama adalah sumando. Sumando memangku pertama kemenakan saya yang lahir. Sumando punya kamar di rumah gadang di mana kaum saya menjemput dia. Maka posisi sumando itu sebenarnya sangat sentral untuk keberlanjutan sebuah kaum. Nah, ada tadi pertanyaan Bung Adit, ada pameo ya, bukan kata pusako itu. Mau jadi pameo itu, Mak, ya? Pameo tentang abu di atas tunggu. Ada yang mengatakan abu di atas tunggu, tapi yang lebih kuat itu abu di atas tunggu. Tunggu itu tunggul kayu sehabis penebangan biasanya dibakar. Nah, di atas tunggul atau tunggul kayu itu ada abu. Abu itu arang yang sudah lembut sehingga kalau ditiup angin sangat mudah terbang. Ini menggambarkan posisi kalau sumando itu berbicara atau bergerak berkaitan dengan segala sesuatu properti milik kaum istrinya. Dia tidak bisa semena-mena. Dia tidak boleh semena-mena. Nah, kemudian apapun yang terjadi dengan properti, rumah, tanah, sampai padang pekuburan milik kaum, seorang sumando tidak bisa dahulu walaupun dia cepat, tidak bisa ditinggal walaupun dia lambat. Nah, itu kata pusakonya. Tidak bisa dahulu walaupun capek tidak bisa dahulu, walaupun lambat tidak bisa kemudian. Dia harus selalu bersama-sama dengan kaum itu.
Contoh sederhana yang sering dibahas begini. Andai kata di rumah gadang itu, di mana ada kamar sang sumando itu, misalnya tangga atau anak janjangnya ada yang rusak, ada yang patah. Dia tidak boleh langsung memperbaiki saja anak tangga itu. Walaupun dia yang naik turun tangga itu tiap hari. Dia harus berunding dengan mama rumah. Mama rumah itu adalah seorang laki-laki dari istrinya. Semua seorang laki-laki itu adalah mama rumahnya. Nah, dia tidak boleh langsung melakukan sesuatu yang berkaitan dengan rumah gadang itu. Walaupun itu baik untuk Walaupun itu baik. Dia tidak boleh walaupun capek, tidak boleh dahulu. Kemudian mama rumah juga begitu. Kalau dia ingin memperbaiki tangga yang rusak tadi, katakanlah, patah mana janjang, kita pelok lah. Dia tidak boleh semena-mena sebagai mak rumah melakukan sendiri. Kalau ada sumando di rumah itu, sumando walaupun lambe tidak boleh ditinggal. Dia harus bersama kalau berkaitan dengan seluruh kegiatan yang ada di kaum. Nah, itu contoh sederhana perbaikan anak tangga itu untuk seluruh properti, rumah gadang, sawah ladang, apapun yang dilakukan, semua milik kaum istrinya itu harus atas seizin mama dan atas sepengetahuan orang sumando itu. Di sanalah posisi sentral bahwa sumando itu bahagian yang tidak mungkin dipisahkan dalam seluruh kegiatan kaum istrinya sampai kematian. Kematian anggota kaum itu harus sepengetahuan dan sepenyelenggaraan oleh sumando dengan mama rumah. Tidak akan berjalan sebuah acara adat di rumah gadang kalau sumando belum lengkap hadir, kalau mama rumah belum lengkap hadir. Dua-duanya harus sejalan, seiring sejalan. Cancang nandu sagaragai sama dengan adat dan agama. Mama sebagai penyandang adat, Mando sebagai penyandang larih agamanya. Begitu, Bung Adit. Ya. Baik. Nah, ada sedikit saya ingin menarik kearifan yang dari uraian Mama tadi, Mak, bahwa orang Sumando di rumah kaum istrinya, kan gitu ya, Mak ya. Betul. Nah, rumah kaum istrinya atau di rumah keluarga istrinya. Dia kok capek ndak boleh mendahului gitu ya, Mak ya. Kok lembek ndak boleh ditinggalkan kan gitu ya, Mak. Iya, betul. Nah, dikatakan yang di lembek ndak boleh ditinggalkan oke, Mak. Ini mungkin kebijakan seorang mama gitu ya. Betul. Tapi ini ketikanya capek ndak boleh mendahului. Nah, apa kearifan yang ada di sana, Mak? Seperti contoh Mak bilang tadi, hanya untuk memperbaiki tangga pintu rumah Mama dia, Mak ya. Iya. Padahal itu, atau mungkin ini yang paling dramatisnya, hari hujan, Mak. Iya. Hari hujan atau tirih, Iya. gitu ya, Mak ya. Nah, kan harusnya bisa aja orang Sumando itu langsung turun cari tangan. alat, cari masalah macam, langsung turun tangan. Iya. Apakah itu juga tidak boleh, Mak? Harus sepengetahuan si mama. Oh, gitu ya. Nah, itu yang saya pengen tarik kearifannya. Iya. Apa kira-kira kearifan bahwa walaupun itu kebaikan, walaupun untuk kebaikan kaum istri sendiri, Iya. dia tidak boleh langsung saja memperbaikinya, Mak. Apa kearifan ke sana, Mak? Yang pertama bahwa kaum itu adalah sistem komunal, bukan sistem pribadi. Walaupun dia dan istrinya itu adalah keluarga privat, keluarga pribadi, ada bilik, maka ada batasnya. Sumando sehingga pintu bilik. Dia boleh berlaku privat atas nama pribadi dan istrinya saja, hanya di dalam biliknya, dalam kamarnya saja. Keluar dari kamarnya, seluruh rumah gadang itu adalah harta properti milik komunal. Maka tidak boleh dia kok capek mendahului, kok lambek ditinggal, tidak bisa. Karena ini kehidupan komunal Minangkabau. Jadi apapun yang akan dilakukan, apapun yang terjadi harus saayun, salangkah, kabuki, sama mendaki, kalurah sama mendurun, tapi lantang sama minum mambun dan seterusnya. Harus serasa seperasayan. Jadi tidak ada ceritanya kaum itu masing-masing jalan sendiri. Selama masih dalam
properti bersama, milik komunal, milik kaum itu, Sumando dan Mama Rumah itu harus seiring sejalan. Jadi ada kata-katanya bak menanai minyak panuh. Ya, minyak dalam kuali yang penuh itu bagaimana memegangnya jangan sampai tertunggang atau terserak. Bak menanai minyak panuh. Tidak boleh ada yang terserak atau terpercik sedikit pun. Jadi ini sebenarnya sistem yang mengajarkan orang untuk bertindak sangat hati-hati dan sangat memperhatikan kondisi situasi lingkungan. Makanya Sumando itu sebelum dia menikah itu diberi gelar oleh mama atau bapaknya agar dia sadar dia sudah digadangkan. Iya. Gala adat itu atau gala sako itu adalah identitas yang merubah seseorang yang ditinggikan atau dibesarkan. Diamba gadang dianjong tinggi, pada hari ketika dia menikah itu dia jadi orang baru, orang besar yang harus mengingat dia tidak lagi sebagai individu. Dia adalah bagian sebuah komunal dalam kaum istrinya. Begitu, Bung Adit. Baik. Berarti yang kesana larinya yang Abu Detenku itu, Mak ya, bahwa dia tidak bisa langsung gitu ya, Mak ya. Iya. Dia kalau langsung bisa aja ditiup gitu, dihembus gitu ya, Mak ya. Kalau dia capek mendahului, dia akan karena lambek ditinggalkan, dia akan jadi abu yang tertiup angin. Iya. Tapi saya ingin membuka sebuah kisah lama tentang istilah abu di atas tunggua ini. Yang tepat tuh abu di atas tunggua, bukan di atas tunggua. Ya. Jadi dulu di masa awal nagari-nagari itu belum banyak, kan ada kegiatan membuka lahan baru, namanya Menaruko atau Malaco. Ya. Nah, ketika membuka lahan itu, yang datang tuh biasanya saudara perempuan dengan saudara laki-laki, mungkin berdua laki-laki, bertiga perempuan. Nah, mereka membuka tarata namanya. Tarata itu rimba yang baru dibuka. Nah, di sana mereka mencari menantu, mencari sumando untuk saudara-saudara perempuannya. Nah, saat itu memang sangat mudah cerai seorang sumando ketika rombongannya pindah lagi ke tempat lain untuk membuka lahan baru. Sehingga si sumando yang datang itu baru anaknya satu, dia harus pindah, ditinggalkan istrinya di kaumnya dengan mamanya. Nah, di sanalah lahirnya istilah mas suami kau ala painya bantu abu dete tunggua, ditiup angin. Nah, istilah abu dete tunggua itu mulanya laki-laki sumando yang sangat mudah bercerai dengan istri karena mereka baru membuka lahan tarata yang istilah modernnya itu kelompok yang datang itu nomaden, pindah buka lahan baru. Kadang baru anak satu, si suami sudah pindah lagi. Datang lagi rombongan baru, dinikahkan lagi dengan suami yang baru. Begitu ketika lahan baru dibuka, tarata atau kampung-kampung kecil ketika membuka hutan di awal Minangkabau. Nah, cerita Abu Dete Tunggua itu sebenarnya mudahnya seorang suami meninggalkan istri di masa lalu yang jauh. Nah, kemudian jika dinyatakan sumando kau bantu Abu Dete Tunggua mah letanginya tabang. Gitu. Berarti tidak dalam pengertian keluarga si istri ini yang mendepaknya gitu ya, Mak ya? Iya, bukan hanya karena mama rumah yang mengusir, tapi ada saatnya memang rombongan suami itu harus pindah ke tempat lain untuk Menaruko pula. Baik. Nah, ini menarik. Nah, kemudian begini, Mak.
ketika artinya misalkan dari pembicaraan awal tadi sebelumnya Mbak, bahwa dia dahulu tidak boleh capek, tidak boleh mendahului gitu ya Mbak ya. Iya, capek nggak Artinya bisa kalaupun dulu. dia bisa melakukan sesuatu atau dia sanggup mengadakan sesuatu di rumah kaum istrinya, dia tidak bisa langsung gitu ya Mbak ya. Tidak bisa tiba-tiba. Kesimpulannya apapun properti yang ada di kaum istrinya, dia tidak boleh langsung memegang mapanya gitu ya Mbak ya, menyentuhnya gitu ya Mbak ya. Dan apapun yang bisa diberikannya kebaikan bagi kaum istrinya, dia Harus juga tidak dalam kesepakatan kaum. Nah, artinya boleh ayah dek pambuluh dulu, boleh kata yang pakat, barulah dilewakan, barulah gitu. dilakukan Baik, sesuatu. baik. Nah, kemudian sebaliknya Mbak, ketika tadi Mbak bilang gini juga, bahwa kalau nyelambe jangan ditinggalkan, gitu Mbak ya. Nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa ditinggalkan. Artinya mama rumah juga harus membawa bayo, kan gitu ya Mbak ya. Betul. Nah, dalam bayo ini Mbak, apakah boleh? Ini bahasanya apa yang halus ya? Istilahnya mama rumah menyuruh. Nah, katakan demikian Mbak. ini nih Mbak. Katakan karena dia suami dari adiknya nih Mbak. Ya. Nah, kalau dalam apa ya, relasi sosial secara umum, dia kan sudah adik kita nih, kan ya, Mbak ya. Nah, apakah juga rangsuman mak rumah ya bisa memerintah sang rangsumando ini untuk melakukan sesuatu, Mak? Walaupun setelah berunding, gimana, Mak? Nah, sebenarnya dalam adat tidak ada adik dan kakak ipar. Yang ada penghormatan, rangsumando. Nah, maka rangsumando itu betapa tuanya pun dia tetap setara. Betapa mudanya atau barunya sumando dia tetap dihormati sebagai orang yang setara. Maka harus tetap dengan perundingan. Nah, jadi lansaya bakarilahan itu tidak berlaku antara mamak rumah dan sumando. Tidak berlaku ya? Tidak berlaku. Kenapa? Okay. Karena mereka didudukkan setara di rumah gadang, satu membelakangi bilik, satu membelakangi halaman. Satu madok ke bilik, satu madok ke halaman. Setara gitu ya? Setara. Maka apapun yang akan digerakkan tangan kadijambuan harus saling sepengetahuan satu dengan yang lainnya. Sampai mau makan pun tetap ada. Bahkan untuk diskusi. Iya harus ada. di apa istilah basa-basi ya, Mak ya? Iya. Nah, Mama mulai mak gitu ya, Mak ya? Iya. Harus berlaku tiga adat yang azasi itu. Iya. Ada pantun pertamanya ketika akan persambahan itu tentang tigo limbago nan tajalli. Samulurun diang dahulu, tiga limbago nan tajalli. Pertama sambah menyambah, kedua baso jabasi, ketiga sirah pinang. Harus ada sapaan kehormatan dulu. Mama, kau iya lata-lata nasi lata hidang. Menyapa mama itu penting bagi Sumando karena dia yang menghidangkan atau istrinya yang menghidangkan. Mama pun ketika ada sebuah pekerjaan yang akan dikerjakan, dia harus membentangkan kepada Sumando. Orang Sumando, iko adon talata, minta di parenai atau dikerjakan begitu ya. Dia harus mengajak. Nah, walaupun mengajak itu dalam nada lainnya seperti memerintah, tapi tidak memerintah. Gitu ya. Artinya dalam konotasi mengajak boleh ya, Tim? Iya, mengajak. Tapi kalau Stan atau CD semacam itu tolong beko di belakang atau tidak boleh deh Mbak ya. Tidak. Ada para belakang rumah ke tolong itu pantang deh Mbak ya. Pantang. Itu berarti dia tidak menghargai lagi orang Sumandonya. Iya. Jadi sebegitu setaranya ini ya. Iya. Setara dan seayun selangkah. Tidak ada satu yang memerintah, tidak ada titik dari langit karena dia duduk sejajar dalam rumah gadang itu. Apapun yang akan dilakukan, bahkan untuk sama mencuci tangan akan menyuap nasi. Basuhlah tangan mak, nasi letak hidang. Ayo, samo si pangka kira-kira begitu ya. Iya. Hidangan bau juang pangka, samo si pangka. Sama-sama bismillah gitu. Sama-sama mengucapkan bismillah, mencuci tangan, mau makan. Artinya tidak ada yang dahulu, tidak ada yang ditinggal. Apapun pekerjaan dalam kehidupan komunal di rumah gadang, di dalam kaum. Lain masalahnya ketika nanti ada saatnya sebuah keluarga kecil sudah merantau,
orang Sumando ini dengan istrinya saja di rumah, yang datang ke rumah itu bukan lagi dalam arti komunal, tapi benar-benar tamu ke rumah orang Sumando. Nah, di sini ada istilah-istilah yang agak membedakan posisi. Ketika Sumando itu sudah menjadi nenek mama sendiri di rumah itu, orang lain yang datanglah yang tamu, ya. Tetangganya yang datang memperlakukan dia sebagai tuan rumah, mama sekaligus bapak ketika dia ada di rantau. Ketika dia tidak di rumah gadang ya? Tidak di rumah gadang. Di rumahnya sendiri gitu, Di yang rumahnya dibangun sendiri, sendiri. ya. Oke, baik. Nah, Mak, saya ingin menghubungkan apakah ini pada akhirnya bahwa ada langgam kata nampe itu ya, Mak ya? Betul. Kalau kerang Sumando itu kan ada kata maleriang gitu ya. Kata Mak, ya? maleriang. Kata maleriang. Nah, apakah ini makna dari kata maleriang itu? Jadi bukan hanya kata-kata, Mak ya, tapi bagaimana menyikapi atau bagaimana membuat sikap terhadap orang Sumando itu harus ditatiang tadi gitu ya, Mak. Harus ditimbang-timbang Jadi gitu, Mak. tidak boleh kato menurun ke Sumando oke. atau ke mamak rumah. Baik Sumando kepada mamak rumah tidak boleh kato menurun. Iya, iya. Baik mamak rumah kepada Sumando tidak boleh kato menurun. Iya. Dua-duanya boleh kato mendaki. Oh, kata mendaki boleh. Dua-duanya boleh kato mendaki. Permintaan mamak kepada Sumando boleh. Permintaan Sumando kepada mamak rumah boleh. Meminta boleh. Meminta ya. Kosutan de kamanakan lagadang mah iyo minta di pajawuh pancalian ko adon kasesuai dijapui orang untuk minantu. Kira-kira begitu. Iya. Ketika mama meminta kepada Sumando mencari membantu mencari menantu, walaupun pada dasarnya mama yang berkewajiban mencari menantu, mama boleh meminta kepada Sumando. Orang Sumando ko dek supiak lah pandai babadak mah lah suku bacamin ayo pajawah pencelian Sumando sama-sama kita pajawah pencelian untuk mencari nan bisa dijapui jadi menantu kita. Menantu mereka jadinya, bukan menantu saya sebagai mama. Iya. Menantu seorang kita ya, Mak ya. kita. Menantu bersama gitu ya, Mak ya. Itu meminta mama kepada Sumando. Atau Sumando yang minta kepada mama. Oh mama, iko mengadu ke mama, dek si bujang lah kamalangkah, ayo mama magiah gala ketek lah dia nama dia apa, kira-kira begitu. Meminta. Jadi kata mendaki boleh dari mama kepada bapak, kata mendaki boleh dari kakak bapak kepada dari mama. Mas Mando ya. Kata maleriang ketika dalam keadaan setara dalam mengusahakan kata-kata tidak tembak langsung. Iya. Kata mendaki boleh dua belah pihak. Kata menurun yang tidak boleh. Yang kata Bang Adit tadi, Sultan sawah di belakang tu nampak tabangkalai, Sultan lama macam kuat tidak. Iya. Dia harus meminta. Apa itu apa, Mak, nilai-nilai kearifannya di sana antara kata maleriang itu, Mak? Kenapa kan kalau mau ngomong, Mak, dia kan udah menjadi bagian keluarganya, kan gitu ya, Mak ya. Iya. Menjadi adiknya kah, menjadi temannya kah, kasar itu ya, Mak ya, teman apa adiknya, pasang adiknya. Iya, kan, sudah keluarga intinya. Keluarga inti kan bisa aja sebenarnya kan gitu ya, Mak. Dalam perspektif hari ini barangkali gitu ya, Mak ya. Iya, penghormatan dan penghormatan. usaha untuk menjaga marwah harga diri dari Sumando dan mama rumah sendiri. Nah, ketika Sumando itu sudah berlebihan malasnya, datanglah istilah-istilah yang dalam kata maleriang dikatakan dengan cemoohan atau predikat negatif dari Sumando. Iya. Tapi biasanya yang memberikan orang lain, bukan si mama. Sumando angku tuh pamaleh nama kucing pendapua, kutu dapua. Munculnya bamiang mah. Iya. Sumando kecang miang. Sehingga muncullah Sumando yang itu ya, Mak ya. Sebenarnya banyak. Banyak. Ada sekitar 10. Oke. Ada Sumando gadang malendo karena dia terlalu besar. Iya. Ada Sumando yang mulutnya berkeleperan, suka mengadu domba orang, kecang miang. Ada langau hijau gitu ya, Mak ya. Ada langau hijau, ya, ada ayam gadang, paja, segala macam. Ada kutu dapua, dan segala macam istilah-istilah yang sebenarnya kata maleriang untuk menyadarkan si Sumando bahwa dia
tidak berada pada kondisi yang tepat. Bahkan di saat Orang Sumando itu sudah keluar dari koridor, itu sudah keluar ya, Mak ya. Iya. Yang salah sudah salah pun dia harus ditegur dengan cara Maleriang gitu ya, Mak ya. Tetap. Nah, jadi Maleriang itu lebih banyak untuk teguran. Ya. Tapi kalau untuk Artinya Mamak tidak berhak juga nih untuk langsung to the point, nggak berhak ya, Mak ya. tidak bisa dia Tidak bisa, ya. memperlakukan Sumando itu sebagai orang yang dihukum dengan kata menurun. Iya. Wah, Sultan kulah salah kerja mah. Itu sudah pada tingkat yang mendekati abu kadiambuih dia dengan angin kencang dek limbubu istilahnya begitu ya. Artinya gimana? Selagi Sumando itu berperilaku yang tepat dan benar dalam kaum, dia tetap akan dihormati dan diamba gadang di anjong tinggi istilahnya. Si mama rumah bicaranya selalu meminta. Sama saja dengan Sumando kepada mama rumah selalu meminta. Kato mendaki. Okay. Ketika sudah ada yang perlu disindir baru kato Maleriang. Gitu ya, Mak ya. Iya. Jadi kata Maleriang ini memang lebih ke sindiran gitu ya, Mak ya. Iya, sindiran. Yang pada prinsipnya adalah teguran gitu ya, Mak, tapi lewat sindiran gitu ya. Sindiran. Sementara kalau ke hari-harian mereka ini kata mendaki ya terutama. Kata mendaki. Begitu. Kata mendata pun tidak bagus Tidak antara bagus, ya. Sumando dengan Mama Rumah. Artinya saling hargai lah gitu. Saling ya, menghargai. Oke. Begitu. Baik. Menarik sekali. Oke, baik. Saudara pendengar di mana-mana Anda berada, silakan kalau ada yang ingin bergabung. Nah, ini emang agak sensitif juga nih. Topik kita tentang Sumando ini ya. Karena setiap kita harus Sumando nih, Mak. Setiap laki-laki Minangkabau jadi Sumando di kaum Sumando di istrinya. kaum istrinya. Ini barangkali Dan bisa jadi mama rumah di kaum saudara perempuannya. Iya. Ini bisa jadi bahan untuk emak esek tapi kain lah gitu. Setua apapun seorang laki-laki Iya. Minangkabau dia jadi Sumando. Baik, oke. Di rumah cucunya dia Sumando. Oke. Baik, saudara pendengar silakan kalau ada yang ingin bergabung di 0751 812 414 ataupun di 0811 66 09240 ya. Kita akan buka line telepon untuk saudara semuanya yang ingin, mungkin ada yang ingin mengomentari, ada yang ingin berpendapat, atau ada yang ingin berbagi pengalaman ini ya tentang orang Sumando yang ada di lingkungan gitu ya, Mak ya. Iya. Oke, sepertinya ada yang ingin bergabung, Mak ya. Silakan. Kita coba terima di 0866 09240 terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Raja Kasya. Halo, Pak Rizal ya. Iya. Halo. Iya, Bang. Ya, oke, Pak Rizal Raja Kace. Halo. Silakan Pak Raja Kasya. Oke, sekarang udah Pak. Silakan Pak Rizal. Baik, Bu. Ini mau dek, jalan. Jale. Oke, silakan Pak Rizal. Silakan. Nah, oke. Makasih, Mak. Ya. Mengap lah tibu materiwa di orang Sumando. Iya, betul. Ada yang mau ada nantai ci cek mah kan dia mah. Boleh silakan. Pak Raja. Nah, ya relasi kekerabatan itu Mak. Iya. Kalau apa kan satu kuah sanagari Balahad, kalau Iya. beda lagi seperti Balahad. Iya. Nah, itu nanggat ketek doang tapi Mas Satya Sahindu atau Saparui. ini strukturnya itu Mak. Iya. Ada kemudian yang tinggi Mak. Oke. Orang Sumando Mak. Orang Sumando itu kan di rumah gadang disimbolkan dengan berbagai lukisan. Betul. Seperti Mak Ketua tadi orang Sumando dan Pamaleh itu dilambangkan dengan kucing tidur kalau nggak salah. Video ya. Kucing tidur kalau nggak salah. Iya. Nan tigo lah itu mah apa disimbolkan? Oke, baik. Terima kasih Bang Dit. Yep, Pak Ya, Rizal, Pak Rizal. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal Rajo Kacia ya, yang ada di Padang. Ya, kalau yang lain silakan kalau masih Anda ingin bergabung. Nah, jadi pertama ini persoalan tingkatan-tingkatan kekerabatan ya, Mak ya. Betul. Mulai dari yang terkecil sampai yang terluas, katakan begitu. Iya. Mungkin tidak tertinggi ya, terluas ya. Yang paling kecil dan terluas. Kemudian ini simbol-simbol Rasmando ini menarik ini. Saya juga belum menemukan, Mak. Kalau kucing lalok kalau nggak salah ya, Mak ya. Itu ada. Tapi kalau yang ada ibarat apa? Langau-langau gitu. Langau hijau. Nggak pernah ada lukisan langau gitu. Atau Kacang ukiran langau nggak pernah. Kalau kacang limpiang mungkin ada, tapi kacang miang nggak ada. Silakan, Mak, yang menarik ini. Baik, yang pertama yang dikatakan Pak Rio Kacik tentang tingkatan atau besarnya balahan. Nah, balahan terdekat itu dikatakan saparwi. Nah, saparwi itu sama dengan samama. Sapariwa juga dikatakan orang. Sapariwa, saparwi itu jelas hubungan antara kemenakan dan mama satu nenek. Saparwi atau sapariwa. Nah, bukan satu ibu aja ya, Mbak ya, bukan satu nenek. satu nenek. Oh, satu nenek masih So separuh. ada mama di sana, mama ibu kita, Oh, iya, bundo iya. kita, kemenakan, kemudian ada nenek yang menyatukan mereka itu dikatakan saparwi atau sapariwa. Sapariwa ya. Nah, kemudian banyak nagari yang mengatakan saparwi itu adalah satu kaum yang satu pemilikan pandam pekuburan. Ada yang mengatakan sapari gadang. Sapari gadang itu tingkatan yang bisa dikatakan sahindu. Sahindu itu satu rumah gadang besar awalnya dan satu pandam pekuburan. Nah, kemudian ketika sahindu itu ada Hindu lain yang tidak dapat ditemui hubungan hubungan darahnya, tapi mereka sama sukunya. Nah, itu dikatakan balahan sahindu. Balahan sahindu, kemudian Saindu ya. Iya. Bukan saindu gitu ya, saindu. bukan sahindu. Sahindu itu sama dengan saparwi. Saparwi tadi ya. Ini sahindu ya. Sahindu. Oke. Ini orangnya satu suku. Satu suku. Ini satu suku semua ya. Tapi Mulai beda-beda kaum. ya sekaum itu sebenarnya satu mama. Satu mama. penghulu. Satu mama penghulu itu bisa satu Hindu, bisa Hindunya berbeda tapi masih satu kampung, satu penghulu besarnya, itu dikatakan sekaum juga. Jadi sekaum itu bisa Hindunya 2-3. Satu kaum itu. Ya, Berarti satu kaum ini bukan satu keluarga inti, Pak, ya, bukan ya? bukan satu kaum itu lebih dilekatkan kepada kepemimpinan seorang penghulu. Kaum Datua Rajo Basa misalnya. Nah, itu kemenakannya bisa satu nenek, bisa satu nenek di atas nenek, atau 2 Hindu, 3 Hindu. Tapi satu penghulunya itu satu kaum. Nah, satu kaum itu dia punya balahan yang lain, kaum yang lain itu namakan sajurai. Jurai lebih tinggi atau lebih luas. Sajurai itu mereka tidak satu pandam pekuburan, tidak satu rumah gadang, tapi satu penghulu pucuk. Kalau di Kota Piliang ada pucuk buliknya, ada kaitan dalam satu nagari, itu sajurai. Jadi yang paling kecil itu saparwi. Boleh diulang, Mak, yang Saparwi ini yang keluarga inti yang hari ini. Iya. Yang keluarga inti hari ini yang Saparwi ini gitu, Mak. Beda lagi. Nenek 3 tingkat. Oh, 3 ada tingkat. nenek, ada mama, ada ibu, ada kemenakan. Oh, Saparwi itu ya. Nah, itu saparwi itu. Kalau hari ini yang keluarga inti hanya ibu dan anak gitu ya, Mak. Iya. Ya, ya. Sapari itu dikatakan juga sapariwa. Di atas itu yang lebih lebar, neneknya mungkin 2-3, tapi Ya. mereka punya satu pandam pekuburan, dikatakan saindu. Oke. Nah, saindu itu mereka mungkin punya 2-3 pandam pekuburan, tapi satu penghulu. Itu dikatakan sakaum. Kaum itu lebih dilekatkan kepada kepemimpinan seorang penghulu. Kaum Datuk Rajo Mentari. Iya, Di atas kaum yang besar itu, sekian Hindu, ada jurai. Nah, jurai ini dalam satu nagari mungkin ada 3-4 kaum.
3, 4 Hindu. Ya. Nah, itu Sajurai. Sajurai orang Koto di Bukit Tinggi, di Kurai Lima Jorong. Sajurainya itu mungkin ada 5, 6 Hindu, 5, 6 suku. Bukan suku, kaum ya. Sukunya satu, nama sukunya satu. Nah, mereka biasanya diikat dengan satu penghulu pucuk bule. Kalau di Koto Piliang bisa juga penghulunya beberapa orang, tapi mereka duduk sehamparan di Bodicaniago. Nah, itu Sajurai. Satu nagari. Ketika nagarinya sudah berbeda, tidak lagi Sajurai tapi Sapiah Balahan. Jadi kalau Sajurai tadi itu senagari itu, Pak? Senagari, umumnya senagari. Walaupun ada juga dalam satu nagari itu jurainya 2-3 kalau nagarinya besar. Nah, itu yang pertama. Ranji. Terus suku di mana nih posisinya, Pak? Di Hindu, bukan? Suku itu sebenarnya ada dalam Parwi. Suku ada dalam iya, Hindu, iya, suku iya, itu ada dalam kaum, suku itu ada jurai. Jadi sampai tingkat Sajurai Sanagari itu sukunya bisa dikatakan satu. Kalau mereka bicara atas nama Sajurai suku Caniago di sebuah negari, mereka dikatakan satu kekerabatan yang tidak boleh saling menikahi begitu. Begitu ya. Jadi boleh dibilang suku inilah tertinggi gitu ya, Mak ya? Iya, Jurai Sasuku. Suku Sajurai itu yang tertinggi di nagari yang pada dasarnya tidak diizinkan saling menikahi, saling mengulangi. Tapi kalau sudah berbeda nagari, mereka sudah Sapiah Balahan, biasanya disepakati boleh. Kalau dalam Sajurai masih dipaksakan harus menikah, ada dando adat. Itu hampir sama Minangkabau dalam adat Hierarki Sabatang ya, Panjang, hampir sama. Ya. Walaupun ada variasi satu sama lain. Nah, ini pertanyaan kedua, Mak. Iya. Simbol. Sebenarnya yang ditanyakan tentang pameo terhadap perilaku menyimpang Sumando itu tidak ada dilambangkan dalam ukiran. Mana ada ya, Mak ya? Tidak ada dilambangkan dalam ukiran. Karena dia pameo untuk Kato Malere yang menyindir. Ya. Ada lukisan kucing lalo, tapi itu bukan untuk menyindir kucing Pandapua, tidak. Bukan menyindir kutu Dapua. Kenapa? Karena ukiran di rumah gadang itu umumnya untuk Kato Pusako yang baik, bukan pameo. Iya. Jadi kucing lalo itu ukirannya memang untuk hiasan tentang keadaan yang menyenangkan saja di rumah gadang, bukan untuk menyindir Sumando. Apalagi kacang miang tidak ada ukirannya, setahu saya ya. Apalagi langau ya. Langau hijau, gadang malendo, kutu Dapua, apalagi. Baik. Jadi tidak usah Pak Rajo Kacik Came di rumah gadang rasanya tidak ada dilekatkan gambar ukiran pameo untuk sindiran Sumando yang menyimpang. Nah, kalau Sumando Nini Oma mana? Sumando Nini Oma lambangannya kalau paku kacang melimbiang. Itu ada di mana lambangnya? Itu dia. Ya. Artinya sesungguhnya nenek moyang kita itu mempersiapkan atau mengharapkan seluruh orang Sumando itu hendaknya menjadi Nenek Mama gitu ya, betul. Ya? Gitu ya. Ketika Sumando itu sempurna kehadirannya sebagai nenek mama, itulah dia kalau paku kacang belimbiang. Anaknya pangku kamanakannya bimbiang. Orang pangkuang orang kampungnya patenggangkan, tenggang nagari jan binaso. Jadi seharusnya ketika kita nih Mak sudah berposisi sebagai orang Sumando nih, naik ke rumah kaum istri ya Mak ya. Iya. Mau tidak mau sesungguhnya dari kata adat yang ada tadi, kita harus berupaya menjadikan diri kita tuh kacang melimbiang gitu ya Mak ya? Iya. Oke. Dia akan masuk ke sebuah kaum, dia akan memangku anak. Kalau masih di kaumnya, dia masih nama kecil, alun bagala, alun digadangkan, maka dia belum punya kesempatan untuk memangku anak. Baik. Memangku anak pertama itu kan ketika akan mengazankan atau mengikamahkan. Menyampaikan seruan sholat kepada anak yang baru lahir itu.
Jadi anak di pangku itu sampai membiayai hidupnya. Yang pertama bapak dulu, si Sumando dulu, kemudian si ibunya. Baru membimbing nanti ketika sudah berusia 6-7 tahun ketika anak diserahkan ke surau kepada mamanya. Begitu Bung Adit. Baik Mak, di penghujung perbincangan kita nih Mak, masih ada sekitar 6 menit lagi. Saya pengen dapatkan ini semacam tips atau apalah ya, atau mungkin juga semacam panduan. Apa kira-kira wewenang ataupun ya istilahnya sampai sejauh mana wewenang seorang Lamando dan apa pantangan atau larangan bagi Rang Sumando di rumah istrinya di Minangkabau ini Mak. Ini perlu saya pikir untuk kita bersama karena ya seiring bergulir zaman terkadang semuanya sudah rata gitu ya Mak ya. Kata orang kadang lah ada pantang sawah gitu ya Mak ya. Nah ini perlu juga kita ingat-ingatkan kembali sejauh mana atau sebesar apa kalau dikatakan hak entahlah juga tapi wewenang lah ya, wewenang seorang Rang Sumando yang berada di rumah kaum istrinya dan apa pantangannya itu Mak. Silakan Mak Tengku. Ya, sebenarnya sudah lengkap dalam Katu Pusako. Yang perlu dijaga oleh Sumando dimanapun berada, bagaimana menjaga jangan sampai terjadi sumbang. Sumbang apapun. Nah, lah dijadikan sumbang dua baleh. Sumbang dua baleh itu bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk semua. Dan terutama Sumando ketika memasuki sebuah kaum. Sumbang dua baleh, sumbang dua, sumbang tagak. Sumbang jalan, sumbang bakato, sumbang pacik, sumbang kecek, sumbang jawe, sumbang korenah, sumbang parangai. Dua baleh sumbang yang harus dijaga oleh Sumando ketika masuk sebuah kaum. Maka Sumando itu memang seperti mananai minyak panuh. Artinya apa? Dia harus benar-benar memperhatikan dia berada dalam sebuah situasi yang mempertimbangkan kehidupan komunal di kaum istrinya. Nah, apa kewajibannya? Kewajibannya sudah jelaskan ketika dia diam bagadang itu dia sudah menjadi seorang nenek mama. Apa tugasnya? Anak di pangku. Di pangku di pencarian. Kamanakan dibimbing. Di Ratu Pusako. Dia tetap jadi mama di kaumnya. Dia tetap menjadi bapak di kaum istrinya tanpa pernah melupakan dua-duanya dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sanalah dia mempertimbangkan dua kaum yang dia lekatkan atas perkawinan dia. Jadi cancang nan duo sagaragai, agama dan adat itu ada dalam diri seorang Sumando. Mama rumah dia hanya memegang adat. Artinya sampai di segi tampilan pun karena ini apa ya Mak ya? Karena dia dua cancang segaragai tadi ya Mak ya. Ya. Jadi dia di tampilan pun di rumah istrinya, kaum istrinya dia juga harus menjaga-jaga juga ya Mak ya. Betul. Tidak boleh semaunya gitu ya. Kalau di rumah gadang itu ada sholat berimam, imam sholat itu Sumando. Oh, bukan bukan mama rumah. Oh. Kalau mama rumah itu imam sholat di surau. Oh gitu, ya. Sampai segitu ya. Jadi cancang nandu sagaraga itu mama itu menjadi pemimpin karakter dan kepribadian kamanakan di surau. Sumando itu menjadi pembangun pendidik karakter sejak lahir anak di rumah. Di rumah gadang tentu saja kalau dalam sebuah kaum. Maka tidak bisa tidak Sumando itu orang sentral pertama yang akan menentukan kaum itu akan dihormati atau tidak. Iya, betul. Bukan mama rumah yang akan dihormati pertama oleh orang. Betul. Kenapa mama rumah itu dia tidak punya rumah? Kok rumah siapa? Rumah Sumando disebutkan. Betul. Jadi ketika seorang laki-laki masuk dalam sebuah rumah gadang, orang mengatakan, "Kamu pulang?" "Oh tuh di situ, rumah orang Tanjung." Oh, berarti rumah orang Tanjung itu sekarang rumah dia, tidak rumah mamanya. Betul. Dialah yang akan menentukan marwah harga diri rumah itu dengan memangku anaknya pertama dan membesarkannya. Membesarkan kaumnya tentu saja, kaum istrinya itu. Nah, di sanalah Sumando Nyonya Uma itu diharapkan hadir sebagai imam di rumah. Jadi jangan sampai di rumah gadang itu Sumando tidak terdengar bacaannya. Bacaan Al-Qur'annya, bacaan adatnya, bacaan pendidikan dasar kepada anaknya.
Begitu Bung Adit. Baik. Baik, Nusrat Penangah, tanpa terasa kita sudah 1 jam ya, Mbak ya, di kearifan lokal Minangkabau ini, dan saya pikir ini sangat inspiratif untuk terutama untuk para lelaki-lelaki Minangkabau, baik itu yang remaja yang akan menjadi Rasmando, baik kita yang sudah jadi Rasmando ini, seperti saya bilang tadi, Mak, untuk bahan-bahan mesesek tapi kain ya, Mak. Yang jelas Sumando itu dijapui. Oh, iya. Ketika dijapui, dia dibesarkan, diamba gadang dia yang Gadang, tinggi. iya, Nah, iya. ketika dia dibesarkan, dia harus menjaga harga dirinya, marwah dirinya yang berada dalam kaum yang dijadikan tempat dia bertamu dalam tanda petik. Iya gitu ya. Oke. Baik Mak Tangguh, terima kasih Mak untuk bajangannya Mak, untuk pencerahannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi semakin memperkuat pemahaman seorang calon Rasmando di Minangkabau Mak ya. Betul. Jadi kita kedepannya kita berharap para Rasmando Minangkabau ini akan semakin menjadi nini omak semuanya gitu Mak. Amin. Sehingga- Oh ya, ada satu lagi karena Bung Adit mengatakan orang Sumando Minangkabau. Ya. Sumando itu ada tingkatan juga seperti yang kata para Jokacia tadi. Bahwa suku itu ada yang kecilnya Parui, Indu, Jurai, kaum Jurai sampai Sapiah Balahan. Nah, Sumando pun begitu. Sumando dalam sebuah kaum dikatakan Rang Sumando kami, Rang Tanjuang. Kalau Sumando dalam sebuah kampung, ketika dia menjadi istri, jadi suami pada sebuah kampung. Sumando kampung kami itu. Sumando di sebuah nagari. Kalau dia datang dari nagari lain, dia jadi Sumando sebuah nagari. Bahkan datang dari luar Minangkabau itu Sumando orang Minangkabau. Jadi Sumando orang Minangkabau itu ada di tingkat keluarga kecil, Sumando Saparui, ada orang Sumando Sakaum, ada orang Sumando Saindu, ada orang Sumando Sakampuang, Sanagari, Saminangkabau. Minangkabau luar biasa nih. Ini Jadi, dampak dari anak surang kemenakan sebuah nih, Pak ya. Anak cie, Anak cie, kemenakan sebuah. kemenakan sebuah ya. Oke. Jadi semuanya karena kemenakan kita ya, Rasmando kita semuanya kan gitu Betul, ya. betul. Jadi di Minangkabau itu laki-laki jabatannya 2 saja. Rasmando nih sama. Rasmando nih. Oke. Kalau dia di kaumnya dia jadi nenek, jadi mama. Ini Mak. Kalau dia ke kaum istrinya jadi Sumando. Nah, semua. Kalau dia di kampungnya jadi mama, Nah, keluar kampungnya dia jadi Sumando. Sumando. Di nagarinya jadi mama, keluar ke nagarinya Nagarinya jadi jadi Sumando. Sumando. Dan Iya. seterusnya. Di Minangkabau dia jadi mama, saya mama di Minangkabau. Iya, Tapi iya. ketika saya keluar dari Minangkabau, saya jadi Sumando di sana. Baik Mak, terima kasih banyak Suli Mak ya. Semakin Alhamdulillah. tercerahkan ya, mudah-mudahan bisa dipegang kita ke depan. Dan aduh saudara pendengar, sampai sini acara kearifan lokal Minangkabau kita. Terima kasih untuk atensi dengarnya dan juga teleponnya. Dan sampai jumpa di kearifan lokal berikutnya, insyaallah Kamis mendatang ya, dengan topik-topik yang tentunya lebih menyentuh lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak ya. Dan dosa pendengar, saya juga pamit dari kearifan lokal Minangkabau. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.